Baik, ibu-ibu, sebelum kita mulai ada pengumuman pertama. Tanggal 25 bulan ini November itu ada kajian di Raos Jogja. Raos berarti kajiannya spesial. 25 November ini. Namun karena Covid, peserta hanya dibatasi sekitar 150. Jadi yang diprioritaskan ibu-ibu yang hadir ini. Ya, tapi nanti urusannya dengan Bu Beta. Boleh bawa ikhwannya gitu. Boleh bawa ikhwannya. Kalau bilang pasangannya nanti belum, ya kan. Boleh bawa ikhwannya. Jadi misalnya punya kakak, punya bapak, punya apa gitu bisa. Karena itu untuk ikhwan akhwat. Temanya nanti saya akan bahas buku 40 kiat terselamatkan dari godaan setan. Itu baru saya rampungkan. Bukunya buku saku, sama nanti akan dapat buku zikir dan doa kaitannya dengan Covid. Kayaknya dulu pernah dibagi gratis, tapi sini jamaah sini belum dapat karena itu dibagi pas masa pandemi. Itu buku saya sebar ke itu 10.000 kayaknya habis itu. 10.000 buku habis. Jadi sudah tidak ada lagi, nanti kita cetak ulang. Insya Allah tanggal 25 itu akan dibagi gratis untuk yang buku Covid tadi. Mudah-mudahan bisa cetak ya 500 gitu untuk disebar, ibu-ibu bisa sebar itu. Nanti daftar di Bu Partini J, itu daftar sekalian dengan yang ikut. Maksudnya yang dibawanya bawa ikhwannya siapa gitu, didaftarkan sekalian. Baik. Berarti kalau ini ada 50 tambah ikhwannya 100, itu pasti ada dia bawa teman lagi gitu kan. Oh jangan dulu, cuma satu orang sini bisa bawa satu. Kuotanya 1, slotnya masih ada 1 berarti ya. Tidak dibawa. Nah itu nanti tinggal didaftarkan. Nanti yang sisa urusan panitia nanti untuk menambah lagi. Tempatnya tanggal 25 di Raos Jogja. Harinya sama, Rebu terakhir bulan ini. Jamnya sama ya. Iya, jamnya sama. Nanti tempatnya di Raos Jogja. Jadi yang kajian di sini dipindah Rabu keempat itu di sana. Kemudian nanti ada satu lagi agenda yang daurah itu, insya Allah akan diadakan di bulan Desember. Tanggalnya apa, Bu? 12 Desember. Nah ini berarti yang sudah terdaftar dulu, tapi nanti akan dijaring lagi. Harus daftar ulang. Kalau tidak daftar ulang, yang dulu pernah membayar akan dikembalikan uangnya. Gitu, karena memang ini juga dibatasin lagi. Baik. Silahkan buka 50 catatan tentang doa. Sampai mana? 38 ya kayaknya. 38 sudah? Ya, baik. Kita bahas catatan 39. Ini ada 50, berarti sisa 11 catatan lagi, sisa 11 catatan. Catatan 39, ada penting saat berdoa. Ini adab-adabnya. Kemarin yang kita bahas kan waktu terkabulnya doa, keadaan terkabulnya doa, ya. Faktor-faktor terkabulnya doa yang membuat doa itu terkabul ataupun yang menghalangi doa itu terkabul. Nah, sekarang adab penting saat berdoa. Saya sebutkan dulu secara umum. Poin umumnya ini yang saya sebutkan di awal-awal buku 50 doa mengatasi problem hidup ya. 1. Tidak terburu-buru dalam meminta. Halaman 99. Tidak terburu-buru dalam meminta terkabulnya doa dengan mengatakan aku sudah terus berdoa namun tak juga terkabul. Yang kedua, menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Menghadirkan hati. Ini sudah pernah kita singgung juga. Yang ketiga, percaya kepada janji Allah bahwa doa itu terkabul. Karena ingat Allah itu akan mengabulkan doa sesuai persangkaan hambanya. Kita yakin doa terkabul, ya makin besar doa itu terkabul. Yang keempat, memilih waktu terbaik untuk berdoa. Waktu-waktunya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dipaskan dengan waktu-waktu tertentu.
Yang kelima, benar-benar merasa membutuhkan Allah. Jadi merasa butuh. Pengemis saja kalau kalau meminta, ya kan, meminta sesuatu, dia makin nangis-nangis, makin mudah orang itu prihatin padanya sehingga dia diberi kan. Merasa prihatin padanya sehingga dia diberi. Maka sama dengan itu. Kemudian berikutnya lagi, yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, berdoa dalam keadaan suci. Namun yang keenam dan tujuh ini bukan syarat ya. Artinya kalau dia tidak menghadap kiblat pun, misalnya dia berdoa saat hari Jumat di atas kendaraan, lagi pergi safar, lagi pergi di perjalanan, lagi macet gitu, tidak menghadap kiblat boleh. Tidak dalam keadaan bersuci juga boleh. Terus yang ketujuh, delapan ya. Delapan, mengangkat tangan saat berdoa. Ini sudah kita singgung ya, mengangkat tangan saat berdoa. Terus yang berikutnya lagi, muji Allah di awal doa, lalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Puji Allah dulu, kemudian berselawat. Dalil mudahnya kalau memuji Allah dan selawat, seperti ibu berdoa ketika tahiyat. Itu kan puji Allah dulu, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu kan ada pujian dulu, pujian pada Allah. Baru kemudian masuk sholawat. Baru kemudian isi doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian dahului dengan taubat dan istighfar. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalam yang mengakui kezalimannya terlebih dahulu. Itulah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat aniaya. Kemudian meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut. Jadi harus taruh harapan dan besar dan punya rasa khawatir juga. Nah, di sini berimbang. Kemudian bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Sudah kita bahas belum tawasul? Nah, tawasul yang syar'i ada berapa? 3. Tawasul apa saja? Asmaul Husna. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, doa orang soleh yang masih hidup. Kemudian mendahului doa dengan sedekah. Nah, bisa dengan sedekah dulu, baru kemudian dia panjatkan doa. Bisa dia ngatur cara, misalnya sedekah dulu pada anak yatim. Bisa dia berdoa dengan perantaraan sedekah tadi, berarti berdoa dengan perantara amal soleh, atau dia meminta doa anak yatim sekaligus. Bisa. Terus yang terakhir, memilih doa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW. Memilih doa dari dalil itu lebih afdol daripada membuat doa sendiri. Maka di buku 52 ini kan doa-doa yang pakai dalil. Nah, itu lebih afdol daripada merangkai doa sendiri. Walaupun merangkai doa sendiri boleh, tapi kalau ada doa yang sifatnya umum atau langsung spesifik sesuai dengan yang kita minta, mending pakai doa itu. Nah, sekarang catatan ke-40. Tidak boleh berkata, aku sudah berdoa lalu tidak terkabul. Atau, aku sudah capek berdoa. Aku sudah lama berdoa, sudah 5 tahun saya berdoa, tidak terkabul-kabul juga gitu. Nggak boleh berkata seperti ini. Ini tanda orang yang putus asa. Coba lihat hadis dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin malam yastajil. Qila ya Rasulullah, man istijal? Qal yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajib li. Fayastahsiru inda zalika wa yad'u du'a. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ingat kalimatnya ya, tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, apa tanda tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian beliau menjawab, seorang itu berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Yang dimaksud di sini ialah
ia memutus doa, telah dalilah malaikat. Ya, malaikat ini berdoa ya, walau man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tiada punya rasa letih dalam berdoa. Maksudnya adalah malaikat tidak berputus asa dari berdoa. Yang kita bisa ambil contoh adalah kita juga hendaknya terus-menerus dalam doa dan tidak berputus asa untuk terkabulnya. Kemudian 41, menghadirkan hati ketika manjatkan doa. Hati hadir. Tanda hati hadir ya dia bisa pahami maknanya atau tahu makna globalnya. Pernah saya sebutkan ya, bisa tahu arti doa secara detail atau makna globalnya. Nabi SAW katakan, ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Catatan 42, aku sesuai persangkaan hambaku. Ini disebutkan dalam hadis. Coba lihat hadisnya langsung. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Nah, maka percayalah janji Allah bahwa doa itu akan terkabul. Ingat pada kalimat tadi ya, ana inna dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Berarti makin yakin doa terkabul, doa makin terkabul. Makin pesimis, maka juga demikian keadaan doa makin sulit terkabul. Jadi harus besar harapan. Dan hadis ini juga menunjukkan kalau seorang itu mengingat Allah, maka Allah akan sebut-sebut dia juga di hadapan para malaikat. Dia berzikir pada Allah, maka berzikir pada Allah kan berarti mengingat Allah. Maka kalau dia mengingat Allah ketika itu, Allah juga akan mengingatnya, menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat lainnya. Terus catatan 43. Ini di awal doa. Sanjunglah Allah dan berselawat lalu berdoa. Dua ya, sanjunglah Allah berarti puji Allah, terus berselawat lalu berdoa. Lihat, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, ada seorang Arab Badui menghadap Rasulullah SAW lantas berkata, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku bisa mengucapkannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin. Wa la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Maka disebut di situ fahaula ili rabbi. Kalimat-kalimat ini untuk Rabbku. Semua kalimat itu untuk Rabbku. Lalu manakah untukku? Nah, Arab Badui itu tanya. Maka disebut, kalau tadi itu kan kalimat pujian untuk Allah. Terus kalimat untukku apa? Nah, isi doanya ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini. Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa. Karena Rasul SAW mengajarkan Arab Badui tersebut sanjungan kepada Allah dahulu sebelum doa. Ini yang disebut
at-takhliyah qabla at-tahliyah. Membersihkan dahulu sebelum menghiasi dan mengisi. Puji Allah dulu, dibersihkan Allah itu dari sifat-sifat jelek. Sifat-sifat Allah dibersihkan dari sifat-sifat jelek. Sudah dipuji, baru masuk isi doa. Nah, adapun bersalawat, lihat halaman selanjutnya. Adapun bersalawat, Ibnul Qayyim menyatakan bahwa ada tingkatan dalam bersalawat saat berdoa. 1. Bersalawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah. Berarti puji Allah dulu baru bersalawat ya. Kemudian yang kedua, bersalawat di awal. Bisa juga di pertengahan dan bisa di akhir doa. Yang ketiga, bersalawat di awal dan di akhir. Lalu menjadikan hajat yang diminta di pertengahan doa. 3 cara ini boleh ya. Tadi bedanya apa? Yang pertama puji Allah baru salawat. Yang kedua salawat di awal, di tengah dan di akhir. Kalau yang ketiga salawat di awal dan di akhir. Doanya di tengah. Nah, mengenai perintah bersalawat saat akan memanjatkan doa disebutkan dalam hadis Fudhalah bin Ubaid. Nabi SAW pernah mendengar seorang memanjatkan doa dalam solatnya. Lalu ia tidak memanjatkan salawat kepada Nabi SAW. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggilnya lalu menegurnya atau mengatakan kepada lainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat kepada Nabi SAW, lalu mintalah doa yang diinginkan. Urutannya apa, Bu? Memuji Allah, sholawat, baru masuk isi doa. Nah, Ibnul Qayyim menyatakan pula bahwa membaca sholawat pada saat berdoa kedudukannya seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jadi pembuka doa adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sholat pembukanya adalah dengan bersuci. Terus Ahmad bin Abul Hawra pernah mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, siapa yang ingin memanjatkan hajatnya kepada Allah, maka mulailah dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mintalah hajatnya. Kemudian tutuplah doa tersebut dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat kepada beliau akan membuat doa tersebut makbulah, terkabul. Ini disebut dalam kitab Jala'ul Afham karya Imam Ibnul Qayyim. Ini satu kitab yang isinya cuma pembahasan sholawat saja. Dan situ Ibnul Qayyim menyebutkan waktu-waktu terbaik untuk sholawat. Jadi kalau buku sholawat khusus itu namanya kitab Jala'ul Afham karya Imam Ibnul Qayyim. Saya punya pembahasan khusus tentang ini, tentang waktu-waktu bersolawat. Belum dijadikan buku. Nantilah kapan-kapan. Biar ibu rajin solawat. Namun nggak mesti punya majelis solawatan. Nah, beda. Beda itu, Bu. Ya, kalau disuruh solawat tiap waktu, ada waktu tertentu, tidak mesti ibu punya majelis solawatan. Ya, karena kan tinggal menyesuaikan waktu saja solawatnya. Dan kalau ibu nggak ikut majelis ini bukan berarti ibu nggak pernah solawat. Nah, itu pemahamannya harus diluruskan lagi. Kamu solawat di mana? Saya solawat tiap waktu. Itu sama seperti orang itu mau berdakwah, tidak mesti dia dengan ikut organisasi tertentu atau ikut cara tertentu gitu. Dia berdakwah dengan cara dia gitu. Yang penting dia dakwah yang benar. Ya, nggak mesti dia ikut suatu jamaah gitu untuk berdakwah, enggak. Pernah ada yang negur saya waktu di Arab itu, dia pakai baju gamis, saya mau pergi ngajar TKI ini, terus ini negur saya, kamu harus ikut tablik gitu. Saya mau balas dia lagi, emang saya nggak tablik apa? Saya lagi mau pergi dakwah ini, saya tablik juga gitu. Saya nggak harus ikut kamu. Ini tablik juga ini. Jadi kira saya harus tablik, harus masuk jamaah tertentu gitu, enggak. Tablik menyampaikan kan. Maka sama seperti kita mau sholawat, nggak mesti kita ikut suatu majelis ya sholawatan, enggak. Sholawat ada caranya juga. Makanya Ibnul Qayyim buat buku
yang berisi pembahasan sholawat tersendiri. Berarti kita bisa sholawat kapanpun, ada waktu-waktunya, dan itu sudah dianggap bersolawat. Sama seperti ini, ibu mau mulai doa ada sholawat. Coba kita lihat lagi hadis dari Zir, dari Abdullah. Ia berkata, aku pernah sholat dan kala itu Abu Bakar dan Umar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku duduk, aku mulai doaku dengan memuji Allah, lalu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berdoa untuk diriku sendiri. Nabi pun bersabda, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, mintalah engkau akan diberi. Artinya doanya terkabul. Kenapa? Awali dengan apa? Pujian pada Allah dan sholawat. Pujian pada Allah gimana Bu bentuknya Bu dalam doa? Apa Bu? Pujian pada Allah bentuknya gimana? Kalimatnya gimana memuji Allah? Nggak pernah memuji Allah. Bahasa Arabnya gimana? Coba rangkaikan bahasa Arab. Bu Irma rangkaikan. Ya bisa. Apa yang sederhana Bu? Sudah memuji Allah gitu. Itu kan tawasul, bukan apa? Apa ibu-ibu? Alhamdulillah. Maksud saya juga itu. Iya kan Pak, pujian gak itu? Apa artinya coba? Ya sudah. Mikirnya ini bahasa Arab ya apa ya Ustadz yang ngomong gitu. Iya. Cuma alhamdulillah. Sudah pujian belum? Nah, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah salat belum? Ya, sudah terpenuhi. Apa rumit-rumit banget gitu loh. Iya kan? Tadi pikirannya gimana Bu tadi? Kayaknya hatinya di tempat lain deh, bukan di sini. Iya. Oh, mikirnya pendaftaran tadi. Udah kan? Saya mulai ya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan sudah toh? Sudah saya masuk isi doa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Iya kan? Sudah terpenuhi itu. Ya itulah, mungkin tegang banget ya kali ya. Cuma itu aja. Itu ibu sudah memuji Allah. Tadi kan disebut muji kan tadi. Dia tadi sebut ini. Aku mulai doaku dengan muji Allah. Tadi sudah muji Allah. Terus lalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah salawat belum? Sudah. Lalu kemudian dia sebut, aku berdoa untuk diriku sendiri, sudah meminta doa. Terus Nabi katakan apa? Mintalah lagi, engkau akan dikabulkan. Doamu akan dikabulkan. Engkau akan diberi. Sal tu'ta. Sudah terpenuhi itu. Nah, coba lihat lagi perkataan Umar. Kenapa penting sholawat dalam doa? Lihat di sini ya perkataan Umar. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam, mauquf, tertahan antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersalawat kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Disuruh apa di situ? Salawat. Kalau enggak, kenapa? Doanya tertahan. Berarti kalau dengan selawat, lancar tuh, naik dengan mudah. Maka lakukanlah adab berdoa ini. Satu, memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terus selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus memanjatkan doa yang diinginkan. Terus menutup dengan selawat dan sanjungan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah dah?
Jadi kalau ada orang minta doa, misalnya acara-acara resmi, Ustadz berdoa, saya cuma kayak gitu aja di depan. Gak rumit-rumit banget gitu, nggak apa, mikir-mikir panjang-panjang gitu. Kalau acara-acara resmi ya harus kayak gitu, ada persiapan. Kadang nggak persiapan doa juga. Aduh tiba-tiba mau ke Ustadz doa, ya tadi sudah berdoa juga gitu. Ya minta khusus ya, saya pakai itu tadi. Buka, alhamdulillah, terus ada sholawat, terus masih isi doa, terus tutup dengan doa sapu jagat, terus sholawat lagi, memuji Allah, rampung deh. Itu juga bisa dipraktikkan ketika doa khutbah Jumat sama. Doa khutbah Jumat itu. Nah sekarang catatan ke-44. 2 cara mengangkat tangan ketika berdoa. 2 cara mengangkat tangan ketika berdoa. Nah tadi kan disebutkan adabnya kan mengangkat tangan. Nah sekarang ada 2 cara mengangkat tangan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Ada di antara adab dalam berdoa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengangkat kedua tangan seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Ini sudah pernah kita bahas hadisnya ya. Yaitu kemudian Nabi SAW memerintahkan tentang seorang laki-laki, menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan, bersafar berarti, karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Lihat di situ disebut mengangkat tangan. Nah ada 2 cara mengangkat tangan. Cara pertama, mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat sambil yang berdoa menghadap kiblat, sedangkan bagian dalam tangannya diarahkan ke arah wajah. Riwayat cara ini adalah contoh dari doa istisqa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara kedua, mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit, lantas punggung telapak tangan dihadapkan ke bumi. Ada riwayat seperti dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Ibnu Sirin tentang hal ini. Nah, berapa cara Bu? Gimana? Cara pertama tadi. Di sini tidak disebutkan dirapatkan sih. Ya mau rapatkan mau buka juga boleh. Kalau saya sarankan rapatkan saja. Gini kan, hadapkan ke muka, depan kiblat. Ya, nah, gini. Nah. Yang bagian dalam hadap ke muka gitu. Yang bagian punggung hadap ke kiblat. Cara kedua, nah. Minta gini, bagian dalam ngadap ke langit, bagian punggung ngadap ke bumi. Nah, minta ya Allah gitu. 2 cara ini boleh, ada riwayatnya masing-masing. Ada 1 cara lagi untuk doa sholat istisqa, minta hujan, bagian punggung ke langit, bagian dalam itu ke bumi. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Itu kalau gunung kidul lagi kering baru doa itu muncul itu. Itu biasanya kalau warga sudah minta. Kan sekarang musim hujannya lebih awal kan. Nah, kalau biasanya November Desember tuh belum turun-turun juga. Nah, itu baru mereka minta itu. Ustaz, kami lagi susah gitu. Ya, padahal baru bertunda aja gitu, masih ada air, mereka masih bisa minum, cuma belum nandur, belum nanam, ya. Jadi masih nunggu hujan gitu. Kalau orang Jogja kan nggak tahu gitu kan, nggak peduli kayak begini tau. Kalau sana itu sudah tertunda 1 bulan 2 bulan sudah gelisah sekali itu. Kalau hujan sudah turun, wah senangnya bukan main. Ya Allah gitu, wah bersyukur sekali. Kalau hujan sudah makin lebat lagi, daun jati sudah makin hijau, muncullah ulat jati. Itu baru jamaah saya kosong itu. Nah. Ulat jati itu keluar itu. Ulat jati itu biang masalah jamaahnya kosong. Kan dari pagi sampai sore mereka cari ulat jati. Cari, mau coba. Wah itu dicari-cari di dalam tanah itu Bu. Pokoknya kalau ada pohon jati terus ada orang-orang nongkrong di bawah, nah itu lagi cari ulat jati itu. Itu makanan bergizi mereka itu. Mahal banget tuh. Sampai bupati aja makan itu.
Hah? Ya sudah matang aja baru makan toh Bu. Kalau lagi kayak gitu nggak usah cari-cari. Nanti deh kalau ada musimnya saya beritahu nanti ya. Jamaah Sofia lagi cari ulat jati. Wah, viral itu nanti Bu. Terus seharian itu cari itu berhari-hari. Itu berhari-hari carinya loh itu Bu. Jadi jamaah pengajian kalau sudah musim itu, ya Allah kerjaannya cari itu saja. Kalau istri saya nggak nyari, dia cuma dapat aja dari orang gitu. Hah? Ya tanya aja sama mereka, saya belum pernah nyoba, cuma ngomong aja. Udah. Tadi adabnya mengangkat tangan ya. Sekarang catatan ke-45. Berdoa dengan lirih, tidak dengan suara keras. Ini aturan untuk berdoa lagi. Enggak mesti doa teriak-teriak. Ya. Dengan cukup dengan suara apa, Bu? Lirih. Aturan atau adab berdoa sama dengan adab zikir, Bu. Tenang gitu. Tenang, suaranya lirih, enggak keras-keras. Itu lebih afdol. Kecuali kalau disuruh bicara ya, seperti doa khutbah Jumat. Itu kan harus lantangkan suara gitu. Kalau disuruh suara lantang. Namun kalau di luar itu, ibu lagi berdoa ba'da sholat, suaranya lirih. Allah berfirman. Sekarang kita lihat doanya Nabi Zakaria. Ya, doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria anaknya siapa? Yahya. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria isnada rabbahu nidaan khafiyah. Yang dibacakan ini adalah diawali dengan huruf muqatta'ah ya. Itu namanya huruf muqatta'ah, sama dengan alif lam mim. Dibaca sesuai dengan nama huruf. Kalau bunyi dengung karena ketemu dengan nun ketemu dengan huruf ikhfa, maka baca dengung gitu. Kan ain sad. Ada qalqalah belakang sad. Qalqalah kan? Berarti qalqalah juga. Kalau orang nggak bisa itu dia cuma baca kahaya sa. Ini orang tahu ngaji ya. Itu kalau itu di urutan Iqra 6 itu terakhir. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, yaitu siapa? Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut. Disebut apa? Nidaan khafiyah. Disebut suara yang lembut, bukan suara yang keras. Dalam kisah Zakaria terdapat pelajaran yang bisa digali, di antaranya salah satu adab doa adalah dengan suara lemah lembut, tidak dengan suara keras. Kenapa sampai Zakaria memilih berdoa dengan suara lemah lembut, tidak dengan suara keras? Asy-Syaukani memberikan beberapa alasan dari berbagai pendapat ulama. 1. Berdoa dengan suara lirih lebih menjauhkan diri dari riya, yaitu ingin dipuji dalam beramal. Berarti kalau dia diam-diam menjauhkan diri dari riya. Yang kedua, karena Zakaria meminta memiliki keturunan pada usia yang sudah uzur, artinya sudah sepuh, dan yang diminta pun adalah perihal dunia. Karena keadaan dia sudah sepuh, maka dia minta dengan suara lirih. Yang ketiga, Zakaria berdoa seperti itu karena takut dari kaumnya. Kemudian yang keempat, usianya sudah lemah dan tua renta yang tidak memungkinkan suara keras. Nah, ini alasan dari Imam Asy-Syaukani, ulama Yaman. Ya, dia itu ulama Yaman. Namun kalau Imam Asy-Syaukani ini lebih cenderung tidak memihak pada mazhab tertentu. Nah, maka kalau ada ustadz atau pembicara yang membawa suatu pendapat, misalnya dia keras anti mazhab, biasanya nukil dari perkataan Imam Asy-Syaukani.
Dia biasanya nukil dari perkataan Imam Syaukani, karena Imam Syaukani cenderung ke situ. Nah, terus Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat di atas. Allah itu mengetahui hati yang bertakwa dan mau mendengar suara orang yang berdoa dengan lirih. Yang berdoa dengan lirih saja Allah dengar. Nah, kalau yang panjang lebar memberikan alasan kenapa doa itu mesti dengan lirih, itu Ibnu Taimiyah. Saya ringkas sampai berapa ini? 10. Nah, 10 poin. Dan ini jadi alasan juga ya, zikir itu dengan lemah lembut, tidak dengan keras, dan tidak mesti juga goyang-goyang kepala. Saya akan disinggung di sini, Bu. Zikir itu biasanya normal aja gini. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah normal kan? Nah. Nggak ada gerakan-gerakan badan kanan kiri gitu, nggak ada, Bu. Ya muter-muter gini nggak ada. Nah. Ya begini-begini nggak ada gitu. Kalau ibu pernah lihat itu di diskotik, dalam zikir ada model kayak gitu juga. Nggak tahu yang buat tuh pernah ke diskotik paling. Wallahu a'lam. Pertama, menunjukkan keimanan yang benar. Karena yang memanjatkan doa itu mengimani kalau Allah itu mendengar doa yang lirih. Dia yakin Allah itu Maha mendengar. Dengan memejamkan mata boleh. Ya, boleh, tapi tidak jadi suatu keharusan. Cuma sekadar boleh. Yang kedua, ini yang menunjukkan adab dan pengagungan. Hal ini dimisalkan seperti rakyat biasa nji, ia tidak mungkin mengeraskan suaranya di hadapan raja. Siapa saja yang berani berbicara di hadapan raja dengan seperti itu dianggap tabu. Sedangkan Allah lebih sempurna dari raja. Kalau di hadapan raja saja tidak mesti dengan suara keras, maka ya, di hadapan Allah juga tidak perlu, kan? Nah, Allah dapat mendengar doa yang lirih. Sudah sepantasnya dalam doa tersebut dengan beradab di hadapannya, yaitu dengan suara yang lemah lembut lirih. Anak bicara sama orang tua saja seperti itu. Maka dengan Allah juga sama, tidak dengan suara keras. Yang ketiga, lebih menunjukkan kekhusyuan. Bu, itu tanda khusyuk, Bu. Dan khusyuk itu ruh dan inti doa. Yang keempat, itu seperti tadi kata Imam Syaukani ya, lebih ikhlas. Pernah saya singgung ya, ikhlas itu diantara tandanya adalah apa, Bu? Amalannya gimana? Tersembunyi. Nanti deh berikutnya setelah buku ini selesai, ini kalau mau selesaikan hari ini luar biasa ini. Nggak bisa. Berarti besok. Buku berikutnya nanti meraih ridho Allah, bukan ridho manusia. Iya, itu sebenarnya buku Muflen, tapi saya bukukan, cuma beda buku aja. Gitu. Lebih ikhlas. Kenapa? Tanda ikhlas apa tadi? Amalannya apa, Bu? Tersembunyi. Kan dia berdua lirih kan? Orang mungkin tidak tahu dia itu panjatkan apa gitu. Bagi dirinya dan Allah saja yang tahu. Maka di antara tanda ikhlas itu amalan jaga baik-baik, tidak mudah dipamerkan kecuali kalau ada kebutuhan untuk ditampakkan atau untuk memberi contoh. Beri contoh boleh, atau ada keperluan ditampakkan. Namun asalnya amalan yang bisa disembunyikan rapat-rapat.
Bahkan bisa jadi ada suatu amalan yang orang dalam rumah pun tidak tahu. Bisa nggak? Bisa saja. Istrinya tidur terus, suaminya sholat malam. Oh kebalik, ya sebalik. Terus istrinya sholat malam. Kemarin saya tanya di Instagram itu, bangunin suami bangun subuh apa gimana bu kiatnya? Hah? Diteriakin apa bu? Maling gitu. Besok kamu boleh nikah lagi, wah bangun dia langsungnya. Hah? Enggak sih, bangun sendiri kok gak dibangunin. Apa dibangunin istri, bangun sendiri. Imam masjid. Itu tanya ke yang lain gitu loh, gimana ininya? Ada yang nanya, saya bingung jawabnya gitu. Gimana ya bangunin suami yang kayak gini ya? Hah? Boleh nikah lagi gitu? Gue suami senang banget itu, gue langsung tertib di sholat pertama mungkin jadi imam dia. Nah, terus yang kelima, lebih mudah menghimpun hati untuk merendahkan diri dalam doa, sedangkan doa dengan suara keras lebih cenderung tidak menyatukan hati. Jadi hati kan lebih mudah hadir itu. Ibu kalau ingin konsen sesuatu, diam atau bersuara? Nah, diam. Nah, saya ingin sudah diam kamu. Saya pengen ini nih. Konsen kan jadinya. Itu kalau ada gangguan gitu, saya nggak dengar nih, kamu ribut sana, nggak fokus dia, terganggu. Terus yang keenam, doa yang lemah lembut menunjukkan kedekatan orang yang berdoa dengan Allah. Nah itulah pujian Allah kepada Zakaria. Isnada rabbahu nidaan khafiyah. Dia memanggil Rabbnya dengan panggilan yang khafi, lirih, lemah lembut. Disebutkan juga bahwa para sahabat pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Mereka mengeraskan suara mereka saat berdoa. Keras suaranya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba wa inna ma tad'una sami'an qariban innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Wahai sekalian manusia, lirihkanlah suara kalian. Suara apa? Lirih. Kalian tidaklah berdoa kepada sesuatu yang tuli lagi gaib. Gaib itu apa bu? Tidak ada. Yang kalian seru yaitu Allah. Allah dengar nggak? Dengar. Maha mendengar lagi maha dekat. Sungguh yang kalian seru itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian lebih dari leher tunggangannya. Nah, kedekatan di sini yang dimaksud adalah qurb khas. Kedekatan yang khusus, sudah kita bahas di awal ya. Bukan Quran, bukan kedekatan yang umum pada setiap orang. Allah itu dekat pada hambanya yang berdoa. Allah dekat dengan setiap hambanya yang beriman. Dan Allah itu dekat dengan hambanya ketika sujud. Jadi kalau kita berdoa lirih, berarti kita yakin Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita berdoa dengan keras, berarti kita menganggap Allah itu jauh. Terus yang ketujuh, doa yang dibaca lirih akan ajib, continue, karena anggota tubuh tidaklah merasa cepat letih atau capek. Kan energi gak keluar. Sedangkan doa yang dikeraskan tidak bisa berdurasi lama. Beda halnya dengan doa yang lirih. Terus yang kedelapan, doa lirih lebih selamat dari was-was dibandingkan dengan doa yang dikeraskan. Artinya banyak gangguan kalau doa dikeraskan. Doa yang dijaharkan akan lebih membangkitkan sifat basyariyah, yaitu manusiawi, sifat manusia, yaitu ingin dipuji atau ingin mendapatkan maksud duniawi, sehingga pengaruh doa jadi berkurang. Terus yang
ke-9, setiap nikmat pasti ada yang hasad. Hasad apa, Bu? Iri atau dengki. Kalau doa tadi kan disebut-sebut orang lain dengar, ih orang ini doanya kayak gitu, ih. Orang lain dengar itu ada yang cemburu. Nah, termasuk dalam hal doa ada saja yang iri atau hasad, baik sedikit atau banyak. Karena bisa ada yang hasad, maka baiknya memang doa itu dilirihkan. Yang ke-10, dalam doa diperintahkan untuk lemah lembut. Sebagaimana dalam zikir, waskur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jari minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Mujahid dan Ibnu Juraij menyatakan bahwa ayat tersebut berisi perintah untuk mengingat Allah dengan hati, dengan menundukkan diri dan bersikap tenang, tanpa mengeraskan suara dan tanpa berteriak-teriak. Jadi zikir nggak teriak-teriak. Maka doa juga demikian. Bersikap seperti inilah yang merupakan roh doa dan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Pertemuan besok kita khatamkan. Selesai ya, satu bab doa itu. Nah, tinggal doanya dipraktekkan saja. Baik, ada pertanyaan monggo? Ya, 1, 2. Ya. Bebas. Mau lagi berbaring berdoa boleh, berzikir boleh, mau duduk boleh, mau berdiri juga boleh. Karena tidak dikasih aturan. Enggak. Ya. Untuk sekarang ini banyak sekali kita informasi tentang sedekah subuh. Apakah ada keutamaannya atau memang disunahkan sedekah di awal hari? Terus yang kedua, masih sama dengan yang minggu kemarin saya tanyakan dalam waktu safar. Kalau kemarinnya saya tanyakan kan sholat zuhurnya. Nah sekarang kalau umpamanya sholat asar masih di perjalanan, apakah itu sebaiknya dijamak di awal waktu atau di waktu zuhur? Karena berhentinya kendaraan itu pas waktu maghrib. Perjalanannya mulai waktu apa? Zuhur. Berarti jamak takdim tapi masih 4-4. Jadi tidak dipaksa ya? Iya. Yang pertama tadi menyatakan khusus harus sedekah subuh tidak ada dalil. Yang ada cuma sepertinya ini hadis ini yang dipakai gitu, yaitu Nabi SAW itu katakan ada 2 malaikat yang nanti ada di pagi hari, masing-masing akan mendoakan Allahumma ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti pada yang rajin sedekah. Kemudian pagi dari pertentukan sebelum subuh nggak boleh. Ya, kemudian yang kedua, Allahumma ati musikan talafan, ya Allah berikanlah kebangkrutan pada orang yang pelit. Tapi para ulama artikan ini untuk yang cari kerja, golek nafkah. Seperti Imam Nawawi cenderung diartikan itu orang yang mencari nafkah. Karena suami cari nafkah sudah termasuk dia lagi sedekah. Itu lebih pas. Gitu ya. Baik. Ya, tapi bisa jadi maksudnya juga sedekahnya diam-diam, masih gelap malam. Pakai dalil perkataan Zainal Abidin Ali bin Hasan bin Ali. Dia itu katakan shadaqatu fi zulumatil lail, ya. Sedekah pada gelap malam. Nah, ini
tapi masih gelap, subuh sudah gelap, masih terang, sudah terang. Sudah masuk subuh berarti sudah terang-terang kan? Nah, lebih gelap lagi berarti. Kalau sedekah pada waktu gelap malam akan memadamkan murka Allah. Itu perkataan dari Zainal Abidin atau Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Ustaz, apakah perbedaan cobaan dan hukuman bagi seorang muslim yang beriman? Baik. Cobaan juga. Kalau hukuman atau siksa itu bagi ahli maksiat. Namun kalau cobaan maksudnya ujian, artinya naik tingkat, itu untuk orang berimannya dia diuji. Kalau orang beriman itu mengeluh, Ustaz? Orang beriman mengeluh berarti nggak sabar. Hukuman. Belum tentu. Sama satu lagi, Ustaz. Ya. Akan ada 7 golongan yang mendapatkan teguhan di hari kiamat. Ya, akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Terus Salah satunya adalah seorang yang sodako secara sembunyi-sembunyi. sodako sembunyi-sembunyi. Ya. Ketika meskipun dibolehkan sodako secara terang-terangan dengan maksud dan tujuan yang tadi disebutkan, apakah orang yang sodako secara terang-terangan tadi tuh masuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat itu? Dia dapat keutamaan dengan hal lain gitu. Tidak masuk itu bukan berarti tidak masuk ini tidak dapat naungan, enggak. Karena kan dia punya amalan misalnya imam yang adil, kan 7 golongan tadi kan macam-macam. Mungkin yang ini tidak tapi sifat yang lain dia dapat. Tapi kalau yang dimaksudkan sedekah terang-terangan masih boleh jika ada tujuan. Baik. Sama satu lagi, kalau koma 10 hari Koma 10 hari itu sholatnya bagaimana gitu? dirinci jadi 2. Jika dia tidak sadarkan diri itu karena pilihan sendiri, pilihan sendiri maka harus qadha. Namun kalau itu bukan, dia tidak sadarkan diri karena bukan pilihannya, kecelakaan, maka tidak ada qadha selama 10 hari tadi. Jadi dianggap dia seperti hilang ingatan dan selama itu tidak perlu qadha salat. Ya? Operasi pilihan sendiri. Iya tak? Kalau kecelakaan sudah tidak sadarkan diri, bukan pilihannya sendiri kan? Kecelakaan terus operasi terus koma. Kecelakaan, Operasi. kecelakaan nggak sadar. Kecelakaan sadar nggak? Setelah kecelakaan? Masih sadar. Setelah itu dioperasi. Sampai berapa hari dia sadar? 10 hari. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Bas, kalau lebih dari 3 hari tidak sadarnya tidak ada qadha. Kalau kurang dari 3 hari baru ada qadha. Ya. Mungkenanya menghalangi sujud di sini ya, dahi ya, menghalangi dahi ketika sujud. Pertanyaannya, menempel itu maksudnya bagaimana? Apa menempel saya harus buka begini? Baru saya tempelkan begini? Itu aja pengertiannya. Kalau menempel itu maksudnya cuma dekatkan ini walaupun ada penghalang sudah disebut menempel, maka sudah dianggap sah. Buktinya ada bagian yang mesti ibu-ibu tempelkan ketika sujud. Kan sujud ada 7 anggota yang ditempelkan ya. Buktinya lutut itu tertutup namun tetap nempel ke lantai. Hidungnya nempel. Namun kalau ini ada yang terhalangi tidak masalah. Jidatnya ini tertutup tidak masalah. Cuma ya, memang dalam mazhab Syafi'i seperti itu, mengharuskan supaya bagian jidat ini terbuka. Namun yang tepat tertutup tidak masalah. Karena sudah disebut menempel. Ya, sama nanti berlaku untuk mukena ibu-ibu. Jadi nggak muslim nanti ketika sujud mukenanya ditarik begini gitu buatan. Ada lagi. Ada lagi, Bu Partini? Ya. Oh nanti. Ada lagi? Oke, monggo.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apakah kalau kita sholat jamaah di masjid itu sama di musola yang masih punya milik pribadi itu pahalanya berbeda? Untuk wanita Iya. di rumah milik pribadi lebih afdol daripada di masjid. Enggak, kalau kita sananya ikut jamaah subuh misalnya, Iya. karena suami ke masjid gitu. Iya. Tapi masjidnya itu punya pribadi, musola gitu, musola pribadi, tapi udah untuk umum. Apakah berbeda? Ada azan keluar, Ada. berarti boleh. Iya, matur nuwun Pak Ustaz. Iya. Ada lagi. Cukup. Suami istri gibah. Oh, tahu nggak sih kamu sih teman saya kayak gini-gini gitu, beri cerita sama suami. Berarti gibain orang lain. Dua-duanya gibain. Punya tujuan untuk apa? Kalau tidak ada tujuan apa-apa tidak boleh. Kalau ada tujuan baru boleh. Kalau cuma iseng-iseng saja jelek-jelekan orang tidak ada tujuan nggak boleh. Nggak bisa cerita lain gitu ya? Cerita bola kek apa kek gitu. Atau siro nabi ya. Kajian anak gitu. Ya, ada tujuan saja. Gosipin ustad. Ustadznya mau nikah lagi gitu ya. Iya. 3 pertanyaan. 1. Kodok sholat isya sebelum subuh. Kenapa bisa sampai kodok sebelum subuh? Waktu isya belum melaksanakan kodok tadi. Jadi ketika suci itu kan Berarti dia kodok boleh. Kalau tujuan kodok boleh. subuhnya udah mepet, itu isya dulu kodok isya. Subuh dulu baru isya. Kalau sudah mepet. Ya. Yang kedua tadi kan Allah tuh sesuai prasangkaan hambanya. Itu Iya. kan prasangka baik doa akan dikabulkan. Iya. Masuk prasangka baik dosa akan diampuni. Iya, sama. Kalau yakin dosanya akan diampuni, maka Allah akan ampuni dosanya. Kalau yakin Allah tidak ampuni, maka sama. Boleh berarti ya Ustaz, maksudnya kan dulu Harus punya perasaan besar, punya keyakinan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Harus seperti itu memang. Kemudian yang ketiga, kan tadi urutan berdoanya kan tadi memulai dengan memuji Allah. Memuji Allah, sholawat. Minta doa yang diinginkan. Memuji lebih baik memuji Allah atau mohon ampun? Bisa juga dengan mohon ampun. Atau dua-duanya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya lebih bagus. Terus. Sudah 3. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang kita bahas pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus bekali diri kita dengan ilmu dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.